Halo semuanya, nama saya Matius Trisnawara. Kali ini kita akan membahas tentang akses file. Node.js mengizinkan kita untuk mengakses file dan direktori yang terdapat di dalam sistem operasi dengan menyediakan fungsi modul fs. Untuk menggunakan kelas-kelas fungsi maupun fungsi-fungsi yang terdapat dalam modul fs, kita perlu mengimpor model tersebut terlebih dahulu menggunakan kode var fs sama dengan require dalam kurung tanda petik fs titik koma. Yang berikut menulis data ke dalam file. Modul fs menyediakan fungsi write file dan write file change untuk menulis data ke dalam fungsi. Fungsi write file menggunakan metode non-blocking io, sedangkan write file change menggunakan metode blocking io. Contoh penggunaan fungsi file dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat file baru. Kita buat file baru dengan nama write file.js. Oke, kita enter. Kita tutup dulu. Kita masukkan file fs sama dengan require dalam kurung tanda petik fs titik koma enter. Ini merupakan data yang akan ditulis ke dalam file. Berikutnya var data sama dengan tanda tik JavaScript. Nah, setelah kita enter, yang pertama masukkan Python, enter lagi Ruby, kita enter dan terakhir PHP. Setelah itu belakangnya tambah titik koma, enter. Ini merupakan menulis data ke dalam file. Lanjut yang ke berikut itu write file, buka kurung tanda petik titik data slash data.txt, tanda petik penutup, lalu koma, kasih data, koma function. Setelah itu dalam kurung r, buka kurung crawl di sini dan kita enter. Berikutnya if dalam kurung f. Oke, lanjut spasi console.error dalam kurung f, tanda titik koma penutup, lanjut console.log, buka kurung tanda petik file data.txt telah dibuat di direktori aktif. Tanda titik koma di belakang, enter, lalu kita simpan. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, ketik node spasi nama filenya write file.js. Ya, bisa dilihat hasilnya file data txt telah dibuat
dan berhasil dilakukan. Oke, sekarang coba kita buka file data.txt. Kali data.txt ya ini. Ya, bisa dilihat hasilnya itu JavaScript, Python, Ruby, dan PHP. Jika kita ingin menggunakan metode blocking IO, kodenya dapat ditulis seperti berikut ini. Kita buat file baru. Oke. Kita buat file baru dengan nama write file since.js. Enter, kita masukkan script ulang fs sama dengan query dalam kurung tanda petik fs titik koma. Enter, ini merupakan data yang akan ditulis ke dalam file. Oke, enter, var data sama dengan tanda petik, misalkan tanda tik, misalkan yang pertama Maya, yang kedua Anita, ketiga Thomas, yang keempat itu Borgol, dan terakhir adalah Opas. Jangan lupa tanda titik koma belakang, kan try, buka kurung awal, enter. Ini merupakan menulis data ke dalam file fs titik write file since ini. Oke, buka kurung tanda petik tanda titik slash data.txt lalu koma koma setelah tanda petik data titik koma. Enter. Berikutnya kita ketik console.log buka kurung tanda petik file data.txt telah dibuat di direktori tanda titik koma belakang. Berikutnya di sini kita ketik jobs dalam kurung f, buka kurung lagi, enter, if dalam kurung f console.error dalam kurung f titik koma. Coba kita simpan dan sekarang coba kita jalankan. Node spasi write file since.js. Ya, file data ada kesalahan penulisan di atas. Kita simpan ulang. Kita jalankan ulang. Ya, file data.txt telah dibuat di direktori aktif. Sekarang coba kita jalan, kita buka data.txt. Ya, bisa dilihat, kita buka. Ya, bisa dilihat outputnya ada Maya, Anita, Thomas, Borgol, dan Opas. Selain juga menggunakan dua fungsi layar
Proses penulisan data ke dalam file juga dapat dilakukan menggunakan objek WriteStream. Mula-mula, objek WriteStream perlu dibuat menggunakan fungsi createWriteStream. Setelah itu, proses penulisan data ke dalam file dilakukan dengan memanggil metode write dari objek tersebut. Perhatikan skrip berikut. Oke, kita hapus dulu. Kita buat file baru dengan nama WriteStream.js. Selanjutnya kita masukkan skrip berikut. Data dengan tanda tik, kita masukkan sama seperti tadi, Maya, Andi, Budi, Krisna, dengan Thomas. Tadi titik koma, ini akan sekarang membuat objek string untuk penulisan data ke dalam file ws sama dengan refresh dot create WriteStream. Oke, buka tanda kurung, ketik titik slash data dot txt titik koma. Oke, berikutnya ini merupakan menulis data ke dalam file melalui objek ws. Berikutnya ws dot write dalam kurung data dot function buka tutup kurung, buka kurung baru, kita enter. Oke, ini console.log dalam kurung tanda petik file data.txt telah dibuat di direktori aktif koma. Oke, ini juga koma. Oke, bisa dilihat di sini ada tanda merah, tanda titik. Itu kesalahannya karena di sini kita menggunakan tanda koma bukan tanda titik. Sekarang kita simpan dan kita jalankan.
kasih nama file write string.js, enter. File data.txt telah dibuat di direktori aktif. Sekarang coba kita buka di data.txt. Ya, bisa dilihat ada Maya, Andi, Budi, Trisno, dan Thomas. Oke. Untuk menambah data ke dalam file yang sudah ada tanpa menimpa isinya, gunakan fungsi append file. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan fungsi append file. Sekarang coba kita buat file baru. Dengan nama append file.js, enter. Kita masukkan scriptnya file sama dengan query dalam kurung tanda petik fs, enter. Sekarang ini data yang akan ditulis ke dalam file. Ketika file data sama dengan tanda tik, kita masukkan Tobias Simon Edward Vincent dan tanpa titik koma. Ini merupakan menambah data ke dalam file data.txt, enter. fs.append file buka kurung tanda petik titik slash data.txt tanda petik menutup koma data koma function. Oke, function dan kurung buka kurung global dan enter. Oke, oh iya, nah, kita Ctrl Z dulu, buka kurung globalnya di sini, enter. Berikutnya kita masukkan if dalam kurung spasi console dot error dalam kurung titik koma enter console dot log buka kurung tanda petik proses penambahan data ke data.txt. Sukses. Dapat tanda titik koma, enter banyak tanda titik koma. Sekarang coba kita simpan, coba kita jalankan ini. Node spasi append file.js. Sekarang coba kita buka file data.txt. Ya, bisa dilihat kan tadi output yang pertama untuk di sini. Sekarang datanya sudah tertambah
Oke, berikut ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data dari dalam file. Untuk membaca data dari dalam file, kita dapat menggunakan fungsi readFile atau readFileChange. Fungsi readFile akan membaca data secara asinkron menggunakan metode non-blocking I/O, sedangkan readFileChange akan membaca data menggunakan metode blocking I/O. Contoh kode berikut ini menunjukkan penggunaan readFile. Perhatikan contoh kode di layar. Kita buat file baru dengan nama readfile.js. readfile.js, kita enter, kita masukkan script berikut var fs sama dengan require dalam kurung tanda petik fs tanda titik koma. Ini membaca data dari dalam file. Kita enter, lalu berikutnya kita ketik fs.readfile, ini dalam kurung tanda petik titik slash data.txt koma function dalam kurung l, data tutup kurung buka kurung kurawal, kita enter. Berikutnya if dalam kurung f, oke, kasih console.error dalam kurung error titik koma enter, console.log buka kurung data koma toString buka tutup kurung titik koma, di sini juga titik koma, lalu kita simpan. Oke, sekarang coba kita jalankan. Spasi readfile.js. Ya, bisa dilihat outputnya seperti berikut. Jika kita ingin menggunakan fungsi readFileChange, kodenya perlu diubah menjadi sebagai berikut. Kita buat file baru dan nama readFileChange.js. Oke, lanjut kita masukkan script berikut. var fs sama dengan require kurung tanda petik fs titik koma enter. Ini membaca data dari dalam file. Kita enter, berikutnya var data dengan fs readFileChange. Ini buka kurung tanda petik tanda titik slash data.txt tanda petik titik koma enter. Berikutnya console.log buka kurung data.toString data toString buka tutup kurung tanda titik koma.
Oke, sekarang kita simpan. Oke, sekarang coba kita jalankan. Read file change.js. Bisa dilihat outputnya sama. Di data di dalam file juga dapat dibaca menggunakan objek readStream. Untuk proses baca data, objek readStream perlu dibuat menggunakan fungsi createReadStream. Setelah itu kita perlu menangkap data yang dibaca dengan cara mendefinisikan fungsi callback untuk infrared data pada objek tersebut. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara membaca data dari file melalui objek stream. Perhatikan contoh kode program di layar. Kita buat file baru dengan nama readStream. Yes. Oke, kita masukkan script berikut. Oke, ke kurung, ketik fs titik koma ini lalu membuat string untuk membaca data dari dalam file. Berikutnya ls sama dengan fs dot create readStream buka kurung tanda petik titik slash data.txt. Oke, titik penutup titik koma enter. Ini menulis data ke dalam file melalui objek ws. Lanjut ls.on buka kurung tanda petik data koma function taruh kurung data. Oke, di sini buka kurung awal enter, ketik console.log buka kurung data.toString buka tutup kurung titik koma. Di bawahnya tanda titik koma, di sini juga titik koma. Sekarang kita simpan dan coba kita jalankan. Oke, node readStream. Berikut ini kita masuk ke cara menyalin file. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalin file di dalam Node.js. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode tipe dari objek fs.readStream. Perhatikan contoh kode berikut. Kita buat file baru dengan nama copyfile.js. Oke, kita masuk ke script berikut.
tulis data ke dalam file var vs saling vs dot create berat string buka kurung tanda petik titik slash data baru dot txt titik koma enter link file dari data.txt ke data baru .txt rs.tipe dalam kurung ws. Sekarang coba kita simpan, kita jalankan. Oke, copy file. Oke, ada yang error. Oke, baik, di sini ada error. Bisa dilihat error ini disebabkan karena write kita ganti dengan read. Kita simpan. Oke, setelah itu coba kita jalankan ulang. Ya, bisa dilihat sudah ada data baru .txt. Ya, bisa dilihat outputnya. Oke, kode di layar akan menyalin file data .txt ke data baru .txt di dalam direktori aktif. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyalin file adalah dengan mengeksekusi perintah dari sistem operasi secara langsung menggunakan fungsi expect yang terdapat di dalam modul file proses. Perhatikan contoh kode berikut. Oke, kita buat file baru. Dengan nama copy file 1 ya. .js. Enter. Masukkan var child underscore proses spasi require dalam kurung tanda petik child underscore proses titik koma enter. Berikutnya child underscore proses dot exit buka kurung tanda petik copy file data .txt data baru .txt titik koma, lalu kita simpan. Oke, coba kita jalankan. Copy file 1. Oke, bisa dilihat data baru 1. Kita buka makasihnya sama. Oke, lanjut. Berikut ini kita akan belajar bagaimana cara memindahkan file. Sebelumnya kita membuat dulu sebuah folder baru dengan nama move data
file.js, kita enter, kita klik di sini, kasih nama newdir. Oke, kita enter. Di bagian luar ini terdapat sebuah file, yaitu terdapat move file.js yang ada di bagian luarnya. Kita ketikkan kode berikut ini, fs sama dengan require dalam kurung terpetik fs titik koma enter sumber sama dengan cek titik slash data.txt titik koma enter var tujuan sama dengan ini tanda petik titik slash newdir slash data baru .txt titik koma enter fs dot rename buka kurung sumber koma tujuan koma function. Oke, dalam kurung setelah itu kita di sini kita titik koma, buka tanda kurung awal. Nah, kita ketik if console dot log dot console lagi dot error buka tutup kurung titik koma, kemudian di sini kita tanda ini error, buka kurung titik koma dan titik koma. Oke, kode di layar ini akan memindahkan file data baru data.txt di dalam direktori aktif ke subdirektori newdir yang terdapat di dalam folder aktif. Selain menggunakan cara di layar, kita juga dapat menggunakan file underscore process.exit untuk memindah file. Contoh penggunaannya dapat dilihat seperti pada layar. Kita buat file baru dengan nama movie ke file 1.js, enter, kita tutup dulu, kita ketikkan script berikut kecil underscore proses sama dengan require require buka kurung tanda petik kecil underscore proses titik koma enter, yang kedua kecil underscore proses .txt buka kurung tanda petik move data baru .txt newdir
slash data baru 2.txt. Oke, tanda titik koma, dan sekarang coba kita simpan dan kita jalankan. Oke, demo file tuh. Oke, kita coba cek. Ya, bisa dilihat data baru 2 sudah ada. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.